Kita akan membahas tentang spiritual health ya, atau kesehatan rohani ya. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita sering dengar kata sehat gitu ya. Kesehatan ya, kita harus jaga sehat. Masa-masa Covid ini kita harus jaga iman, jaga imun gitu ya. Imun kita naik, maka imun itu bisa melawan virus yang ada gitu ya. Tapi saya percaya bahwa kesehatan rohani itu akan mempengaruhi kesehatan jasmani. Ya. Ketika rohani kita sehat, maka kita percaya bahwa jasmani kita juga bisa sehat. Nah, itu semua bisa dilakukan. Ketika kita sehat jasmani, kita bisa olahraga, kita bisa makan makanan yang bergizi, sehingga kita kuat imunnya. Nah, bagaimana dengan kesehatan rohani gitu ya? Nah, saya sangat senang ya ketika ada anak muda, ya anak-anak muda yang mulai bangkit, maju, ya terus bekerja buat Tuhan. Saya tahu bahwa kegerakan itu dimulai dari anak-anak muda. Katakan amin. Saya percaya bahwa kegerakan Tuhan itu selalu dimulai dari anak-anak muda. Dulu mungkin saya sekarang usia saya 42 tahun. Ya mungkin 20 tahun yang lalu saya juga sama-sama bergerak dalam urapan Tuhan, mulai bertobat, kemudian mulai melakukan banyak hal untuk Tuhan, hidup sungguh-sungguh setiap hari dengan Tuhan gitu ya. Nah, saya tahu bahwa kita semua anak-anak muda sedang dibangkitkan ya untuk menjadi generasi selanjutnya, untuk menjadi tongkat estafet ya bagi kegerakan Tuhan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Ya, oke, kita mulai dari arti kata sehat dulu ya. Saya mencari arti kata sehat itu ada 4 hal. Yang pertama, sehat itu adalah baik seluruh badan serta bagian-bagiannya, atau bebas dari sakit atau waras gitu ya. Yang kedua, arti kata sehat itu yang mendatangkan kebaikan bagi badan. Lalu yang ketiga, sembuh dari sakit. Yang keempat adalah baik dan normal. Nah, ini ya, seringkali kita dengar kata normal gitu ya. Bahkan hari ini kita sedang new normal gitu ya. New normal artinya kenormalan yang baru ya. Nah, seringkali ini menjadi kata-kata yang sudah sering kita dengar. Nah, apa sih sesungguhnya normal itu bagi kita? Ya, bagi anak-anak Tuhan. Hidup normal bagi kita bukan hidup seperti dunia, bukan hidup semaunya, bukan hidup seenaknya. Hidup normal atau hidup sehat, arti kata sehat tadi yaitu normal, adalah kita hidup dengan standarnya Tuhan. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang dikatakan normal, itu yang dikatakan sehat. Ya, banyak orang hidup normal ya sebelum COVID, Pak. Sebelum COVID itu hidup normal. Padahal sesungguhnya normal yang sesungguhnya itu adalah hidup dengan Tuhan. Ya, hidup sungguh-sungguh setiap hari dengan Tuhan, menjaga hati kita, menjaga hidup kita, menjaga iman kita. Nah, kita tahu bahwa hari ini COVID sedang memurnikan hati kita, memurnikan iman kita. Ada kisah di Alkitab, yaitu Ayub. Ya, Ayub mengalami banyak hal. Ya, pencobaan, situasi, keadaan, tetapi Ayub dikatakan bisa menang. Ada satu pribadi lain di kisah Ayub, yaitu istrinya Ayub. Dia tumbang, dia gagal, dia hancur ketika mengalami pencobaan. Ya, boleh slide saya dilanjutkan. Ya, yuk kita baca sama-sama ayatnya. Amsal 4 ayat 23. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, untuk kita bisa mengalami spiritual health, ayat ini mengatakan kita harus menjaga hati kita. Ya, menjaga hidup hati kita supaya hati kita selalu terpaut kepada Tuhan. Supaya hati kita itu dipindahkan ke surga. Supaya hati kita tidak tertuju kepada dunia. Ya, jaga hati gitu ya.
Nah, saya punya kesaksian gitu ya. Dulu ketika saya masih muda, saya bertobat usia 24 tahun. Ya, itu cukup bukan muda lagi, sudah agak setengah muda gitu ya. Atau sudah agak mulai tua gitu ya. Nah, dari usia 17 sampai 24 tahun saya hidup di dalam dosa. Saya lahir dari keluarga yang beda agama. Ya, ayah saya beda agama. Ya, saya mengalami banyak hal. Saya mengalami situasi yang tidak baik, hati saya mulai tercemar, hati saya mulai tertuju kepada dunia. Ya. Ketika hati saya tidak terpaut kepada Tuhan, saya mengalami dosa. Saya hidup dalam dosa, semua sudah pernah saya lakukan. Nah, usia 24 tahun saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya mengalami hidup yang baru dengan Tuhan. Usia itu saya mulai tahu bahwa dari hatilah itulah pusat kehidupan. Boleh next selanjutnya? Mengapa hati gitu ya? Mengapa hati sebagai pusat kehidupan? Hati manusia itu adalah pusat dari kehidupan. Jadi baik atau buruknya sikap dan tindakan manusia itu ditentukan oleh hatinya. Hati yang bersih memancarkan kehidupan. Hati yang cemar merusak kehidupan. Dulu saya pernah punya hati yang cemar, merusak hidup saya. Saya tidak punya masa depan, saya tidak mengerti harus kemana. Saya tidak tahu bahwa apa yang saya lakukan adalah salah. Saya mulai melawan Tuhan, melawan orang tua. Saya mulai hidup seenaknya, hidup semaunya. Maka ketika hati saya cemar, hati saya tidak sehat, maka itu merusak suatu kehidupan. Ya, bahkan saya tidak tahu apakah saya punya masa depan atau tidak. Tetapi puji Tuhan, saya berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus hidup saya. Tuhan Yesus pribadi yang luar biasa, yang menerima hidup saya, yang tidak menghakimi saya, yang tidak pernah menyalahkan saya, tetapi dia merangkul saya sehingga saya mulai pelan-pelan mulai berbalik menuju kepada Tuhan. Ya, seringkali ketika kita mau hidup benar, ketika kita mau hidup baik, ada orang-orang lain atau orang di masa lalu kita yang mulai menghakimi kita sehingga kita mulai kembali kepada dunia. Tetapi saya bersyukur, saya punya Tuhan Yesus yang baik, saya punya Bapak rohani yang baik, gembala saya pada waktu itu yang membalut saya, yang membuat saya kembali kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat Amsal 27 ayat 19, boleh di next, diklik sekali lagi, ada ayatnya di bawah. Ya, dikatakan seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya, dikatakan hati manusia itu mencerminkan manusia itu. Ya, kalau ada orang melakukan perbuatan yang tidak baik, dosa, berarti hatinya sedang rusak atau hatinya sedang cemar. Karena hati manusia itu mencerminkan manusia itu. Sebab apa yang keluar dari hati itulah yang menjadi yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Kalau hati kita belum dipenuhi oleh Tuhan, belum dipenuhi oleh Roh Kudus, hati kita belum dipulihkan, maka hidup kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita tahu bahwa kita punya kecenderungan untuk dosa. Tabiat dosa, kita punya tabiat dosa. Saya ingat ketika waktu masih kecil, kelas 1 SD, saya diajak mama saya ke sebuah toko. Ya. Di sana saya meminta dibelikan sebuah penghapus. Ya. Waktu itu saya melihat bahwa penghapus itu sangat bagus. Saya ingin sekali punya itu, tapi mama saya bilang, enggak, tidak, kamu enggak boleh, besok, lain waktu. Tetapi
hati saya punya keinginan untuk mulai ambil itu penghapus. Saya ambil, saya masukkan ke dalam tas saya. Diam-diam, tanpa ada yang tahu. Waktu saya kecil belum ada CCTV. Saya ambil, saya masukkan dalam tas, saya bawa pulang. Hati saya mulai senang, wah saya punya penghapus yang bagus. Saya punya sesuatu yang menyenangkan hati. Lalu tetap saya bawa pulang. Tetapi sepanjang perjalanan dari toko ke rumah, bahkan sepanjang malam itu, saya tidak bisa tidur. Karena ada sesuatu yang mengganggu, yang mengganjal di hati saya. Walaupun saya punya keinginan, saya senang, tetapi di sisi lain, Tuhan mungkin melewat hati saya mulai mengetuk saya, supaya itu sesuatu yang dosa, sesuatu yang tidak baik. Malam itu saya tidak bisa tidur. Besok pagi saya berangkat ke sekolah. Ketika saya pulang dari sekolah, saya kembali ke toko itu, saya letakkan penghapus itu di tempatnya yang semula dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dan saya langsung pulang. Nah, ketika hati kita terpaut kepada Tuhan, kita masih Tuhan mau bicara lewat hati kita menerima hidup, kita menerima atau kita hati nurani kita itu, maka hati kita akan menjadi hati yang baik. Oke, next, lanjut. Boleh di next? Ya. Nah, yang kedua, hati itu bisa tercemar. Ya, ayatnya Markus 7 ayat 21-23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi hati kita itu bisa tercemar, hati kita bisa salah. Tetapi ketika hati kita dialiri oleh kasih Tuhan, dialiri oleh hatinya Tuhan, maka kita bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Oke, slide saya dilanjutkan. Klik. Nah, bagaimana cara memiliki kesehatan rohani? Ya, yang jelas yang pertama adalah menjaga hati kita. Ya, hati itu ibarat sehelai kanvas yang akan terbentuk sesuai cat yang disapukan di atasnya. Hati itu akan mengikuti ketika kita menautkan hati kita kepada dunia, maka hati kita akan seperti dunia. Ya, kalau hati kita ditautkan kepada hal yang jahat, maka hati kita akan menjadi jahat. Tetapi ketika hati kita jaga hati kita tautkan kepada Tuhan, maka hati kita akan penuh dengan sukacita, penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan sesuatu yang datangnya dari Tuhan, sehingga hati kita menjadi hati yang benar. Sehingga ketika hati kita benar, maka perkataan kita menjadi benar. Ketika perkataan kita menjadi benar, maka tindakan kita menjadi benar. Nah, ini adalah yang harus dilakukan, menjaga hati kita. Ya, kita tahu bahwa lawan sesungguhnya hidup kita bukan iblis, bukan orang lain, tetapi diri kita. Ya, itu lawan kita, yaitu keinginan-keinginan daging kita. Ya, keinginan daging kita itu yang seringkali membuat kita jauh, membuat hati kita itu terpaut kepada dunia. Ya, nah ada ayat lain mengatakan di mana hartamu berada, disitulah hatimu, ya gitu ya. Nah kalau harta kita itu Yesus, maka di hati kita itu milik Yesus. Nah ini tugas kita untuk kita menjadi sehat, spiritual health. Kita mengalami kesehatan rohani, maka kita harus menjaga hati kita. Ya, menjaga hati kita artinya kita harus menautkan hati kita kepada Tuhan. Kita harus terus membaca firman. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, buka hatimu untuk Tuhan. Jangan hal yang lain.
Ya, saya mau kasih tahu teman-teman, ya, anak-anak muda di tempat ini, ya. Hidup kita itu keinginan kita itu nagih, ya. Kalau kita pernah mengalami sesuatu yang enak, ya, contoh kita mungkin makan, ya, makan dulu makan tahu tempe gitu, enak sekali gitu ya. Tapi ketika sudah mulai makan yang lebih enak, misalnya nasi rawon gitu ya. Wah, ini malam-malam kita bahas makan ini. Ya, nasi rawon ternyata lebih enak. Ya, maka di dalam tubuh kita itu akan mulai setting, ya, bahwa rawon lebih enak dari tahu tempe. Maka dengan bagaimanapun caranya, nanti suatu saat kalau saya punya uang banyak atau punya uang, saya akan beli rawon. Saya sudah tidak mau lagi makan tahu tempe. Jadi tubuh itu selalu nagih, inilah keinginan daging itu sesungguhnya. Makanya Tuhan salibkan dagingmu gitu ya. Itu lawan kita sesungguhnya diri kita. Ya, lalu sudah makan rawon, kemudian makan yang lain lebih enak lagi, mungkin makan pizza atau mungkin makan makanan Thailand dan sebagainya. Ternyata lebih enak, maka tubuh kita itu nagih. Untuk apa? Untuk makan yang enak. Maka kita dengan sedemikian cara berusaha untuk bisa memenuhi keinginan itu. Makanya Tuhan bilang salibkan dagingmu, keinginanmu, sehingga kita bisa menjaga hati kita. Yang kedua, boleh diklik. Yang kedua, bagaimana cara memiliki kesehatan rohani, ya, yaitu tidak ada kata lain, yaitu kita dekat dengan Tuhan. Banyak anak Tuhan tidak dekat dengan Tuhan. Banyak orang Kristen, walaupun beribadah, menyembah Tuhan, tetapi dia tidak dekat dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2-3 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh kekudusan. Banyak orang yang kudus hatinya, yang bisa melihat Tuhan, yang bisa melihat Allah. Ketika kita dekat sungguh-sungguh dengan Allah, dengan Tuhan, maka kita memiliki kekudusan, maka kita memiliki kekuatan. Untuk apa? Untuk hidup benar, untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak seenaknya, tidak hidup dalam dosa. Orang yang dulunya hidup dalam dosa bisa kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan, dekat dengan Tuhan. Orang yang dulunya punya kebiasaan jahat bisa kembali kepada Tuhan. Yang dulunya punya kebiasaan yang dosa seks, dosa apa saja, bisa kembali karena apa? Dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita berubah. Dan kita menjadi seperti Tuhan. Hari ini, engkau dekat dengan siapa? Ini pertanyaannya. Kalau engkau dekat dengan dunia, maka engkau akan menjadi serupa dengan dunia. Tapi ketika engkau dekat Tuhan, maka engkau akan menjadi serupa dengan Tuhan. Saya sejak kecil tidak mengenal Tuhan dengan baik. Saya tidak lahir dari keluarga Kristen yang betul-betul mengenal Tuhan. Saya hidup seenaknya. Tapi ketika usia 24 tahun, saya betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pada waktu itu saya hadir di sebuah KKR, ada satu hamba Tuhan. Ya, saya datang karena teman saya. Usia saya waktu 24 tahun, saya diajak teman saya untuk ikut sebuah ibadah KKR. Saya duduk di tempat paling belakang. Saya hanya datang karena tidak enak dengan teman saya. Saya maunya tidak datang. Maunya saya jalan-jalan lah. Kemana lah, nggak usah ibadah. Tetapi teman saya memaksa saya, akhirnya saya ikut datang. Saya duduk di tempat yang paling belakang. Ketika pendeta itu mulai khotbah, dia khotbah, saya tidak dengarkan khotbahnya. Saya hanya duduk diam. Saya tidak dengar apa yang dia khotbahkan, tetapi ketika akhir dari khotbah itu, hamba Tuhan ini bilang, dia tunjuk ke arah belakang. Dia bilang, hai engkau anak muda, maju. Saya kaget, saya ditunjuk oleh hamba Tuhan itu. Suruh maju. Saya terpaksa maju. Akhirnya saya maju ke depan.
Lalu hamba Tuhan itu berkata kepada saya, dia bilang begini, "Hai anak muda, aku minta maaf. Aku mewakili ayahmu. Aku minta maaf atas segala yang sudah aku lakukan kepadamu." Waktu itu saya kaget. Memang saya punya masalah dengan ayah saya. Saya benci dengan ayah saya. Saya latih tubuh saya ikut judo waktu itu. Untuk apa? Untuk melawan ayah saya. Sebab ayah saya adalah ahli kempo dan tiga. Saya mau, tujuan saya ikut judo adalah untuk melawan ayah saya. Karena saya mengalami banyak kepahitan dengan ayah saya. Saya kaget, hamba Tuhan ini kok tahu. Hamba Tuhan ini kok tahu dari mana? Apakah dia dukun? Waktu itu saya pikirnya begitu. Mungkin ini dukun ini gitu ya. Tapi saya tahu bahwa dari ujung kaki saya sudah mulai lemas. Saya seolah nggak tahan. Air mata saya keluar ketika pendeta itu minta maaf. Dia bilang, "Saya mewakili ayahmu, aku minta maaf." Lalu pendeta itu bilang, "Kalau engkau belum puas, pukul saya." Dan hari itu, di ibadah itu, saya pukul perutnya pendeta itu. Saya hantam ya, pendeta itu jatuh. Tapi pendeta itu bangkit lagi. Saya yakin dia kesakitan juga. Tapi dia bangkit lagi, lalu dia mulai peluk saya. Ketika pendeta itu peluk saya merasakan ada kasih Tuhan, atau kasih yang belum pernah saya rasakan, kasih yang hangat, kasih Bapa, kasih yang luar biasa. Di situ saya merasakan Tuhan, di situ saya merasa dekat dengan Tuhan. Ada pribadi yang mengasihi saya yang lebih dari Bapak saya yang ada di dunia. Saya mulai nangis. Walaupun pikiran saya tidak nangis, tapi air mata saya keluar. Lalu seketika pendeta itu saya mulai lemas, kaki saya lemas, saya jatuh. Dan saya bersimpuh, saya nangis di situ. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di situ saya mengalami kasih Tuhan. Lalu seketika itu semua hal yang jahat, yang tadinya benci dengan ayah saya mulai hilang. Saya mulai merasa bahwa ayah saya adalah ayah yang paling baik sedunia, yang saya miliki gitu ya. Di tempat itu saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan, saya merasakan sungguh Tuhan. Lalu ketika itu saya bangkit, saya pulang, saya tidak pamit siapa-siapa, saya langsung pulang, saya datang ke rumah, saya temui ayah saya. Saya temui ayah saya sedang ada di ruang tengah, dia sedang baca buku, saya entah buku apa yang dibaca. Lalu saya datang, saya bilang begini, "Ya, saya minta maaf. Padahal selama ini saya tidak ngomong dengan ayah saya. Jarang ngomong. Kalau ngomong, ya, ya, tidak. Singkat gitu. Jawabnya singkat. Saya ngomong kepada ayah saya, hari itu juga saya ngomong, ya, saya minta maaf." Saya katakan bahwa ayah adalah ayah yang terbaik sedunia yang Tuhan beri kepada saya. Hari itu hati saya lega. Hari itu hati saya plong. Ayah saya cuma lihat saya, dia bilang, "Kamu kesurupan ya." Tapi yang penting saya lega. Sejak saat itu, saya berubah. Karena dekat dengan Tuhan, maka iman kita jadi sehat. Hidup kita menjadi sehat. Menjadi mengerti tentang kasih, bukan hanya sekedar teori atau bacaan Alkitab yang mungkin belum pernah kita alami, tapi saya sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan pada waktu itu. Saya mengerti bahwa Tuhan itu baik. Ketika dekat dengan Tuhan, maka aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita mengerti, dekat sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar datang ke gereja, tetapi tidak sungguh-sungguh, tapi betul-betul mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka hidup kita akan berubah. Yang dulunya jahat jadi baik, yang dulunya mungkin dosa, saya juga banyak dosa, tidak cuma dosa-dosa yang
biasa saya semua sudah pernah saya lakukan. Nah, saya mulai balik kepada Tuhan. Saya mulai mengerti jalan-jalan Tuhan. Saya mulai datang kepada Tuhan. Saya mulai mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya mulai mendapati Tuhan. Dan Tuhan mendapati saya. Dan saya merasa bahwa tidak sendirian. Mungkin selama ini saya merasa sendirian. Ada Tuhan. Dan itu yang membuat saya sampai detik ini tetap melayani Tuhan. Saya mulai tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, bisa diajak untuk ngomong. Jadi saya mulai curhat sama Tuhan gitu ya. Ada sesuatu hal saya mulai datang pada Tuhan. Saya ceritakan semuanya, saya datang pada Tuhan. Nah, itulah yang membuat saya mulai ada kekuatan untuk berjalan menuju kepada apa yang Tuhan mau. Ini penting untuk kita bisa mengalami spiritual health, kesehatan rohani, hanya dekat dengan Tuhan saja. Hari ini seberapa dekat kita dengan Tuhan? Kita dekat dengan Tuhan bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kita dekat dengan Tuhan bukan untuk kita peroleh sesuatu, bukan. Tetapi kita dekat dengan Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu dekat dengan kita. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa Tuhan itu sudah lebih dulu dekat dengan kita. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita. Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Itu sebuah harga yang mahal. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar akan hal itu. Kadang-kadang kita meremehkan pengorbanan Tuhan. Tetapi ketika kita sadar bahwa pengorbanan Tuhan begitu besar, kasih-Nya sudah diberikan lebih dulu kepada kita, maka kita dekat dengan Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu sudah mau dekat dengan kita, tapi kadang-kadang kita tidak merasakan. Karena mungkin ada banyak dosa, ada banyak kesalahan, ada banyak hal-hal yang menghambat atau menghambat kita dengan Tuhan. Tapi hari ini, dengar baik anak-anak muda, dekat dengan Tuhan. Ayo dekat, mendekat. Tuhan akan lebih mendekat. Tuhan kita bukan Tuhan yang aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Bukan. Walaupun kita jauh, Tuhan akan mendekat. Dia tetap mengulurkan tangannya buat kita. Mari kita datang pegang tangan itu. Supaya kita punya kesehatan rohani. Sehingga kita bisa menang. Boleh next. Lanjut slide saya. Nah, apa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Ada dua hal yang saya sampaikan. Mungkin banyak hal, tetapi ini yang paling penting. Ya, tetap berdoa dan tetap melayani. Beberapa waktu yang lalu ada satu teman dari Bali. Dia mengalami kena COVID. Ya. Kena COVID kemudian dia koma. Dia sempat tidak sadar beberapa hari. Ya, di dalam keadaan dia tidak sadar, dia cerita bahwa dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya, ketemu dengan Yesus. Dan ketika dia ketemu dengan Yesus, dia merasa berdosa. Dia dilihatkan banyak kayak slide kehidupannya. Ketika dia kecil, ketika dia SMP, SMA, kemudian kuliah, ternyata ada banyak dosa yang dia lakukan. Ada banyak dosa yang dia lakukan selama ini, dan dia merasa bersalah, dan dia takut hari itu jika dia masuk neraka. Lalu apa yang terjadi? Dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus, lalu ketika dia minta ampun, tahu-tahu Tuhan Yesus datang kepada dia dan memeluk. Dia merasakan ada pelukan yang hangat dari Tuhan Yesus, dan seketika itu dia merasa bahwa dosanya sudah diampuni. Dosanya sudah diampuni. Dan dia merasa nyaman di sana. Dia berkata tidak mau balik ke dunia lagi. Padahal dia punya anak istri. Tapi dia, Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau saja. Sebab dekat dengan Tuhan itu luar biasa. Menyenangkan segala-galanya. Lalu Tuhan berkata, tidak, kamu balik ke dunia. Tugasmu adalah kamu katakan supaya umatku terus berdoa dan terus melayani. Ada banyak orang katanya, mungkin hamba-hamba Tuhan juga jarang berdoa.
Tetapi dia, ayo berdoa. So, doa itu apa? Hubungan dengan Tuhan. Kita ada kekuatan. Doa, pujian, penyembahan. Siang dan malam. Unity di dalam Tuhan. Maka Tuhan itu hubungan dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan. Dan orang ini bilang yang kedua adalah melayani. Tetaplah melayani. Sebab ketika kita melayani, di situ ada Tuhan. Tuhan berkata, jika engkau melayani aku, orang yang paling hina, maka engkau melayani aku, kata Tuhan. Ketika kita melayani, tetap melayani, terus melayani, bahkan sampai akhir, maka kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tetap berdoa dan tetap melayani. Ini yang menjadi pesan penting hari ini, yang saya dapatkan. Terus berdoa dan terus melayani. Pandemi COVID-19 ini tidak pernah bisa menghalangi kita untuk kita melayani. Pandemi COVID-19 ini tidak bisa menghalangi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Pandemi COVID-19 tidak bisa menghalangi hidup kita untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Untuk kita jadi berkat bagi banyak orang. Nah, aplikasi dalam kehidupan kita. Orang yang sehat rohaninya, dia pasti suka berdoa. Orang yang sehat rohaninya, pasti suka melayani. Kalau kita jarang berdoa dan tidak mau melayani, maka jangan-jangan kita sedang sakit. Rohani kita sedang sakit. Rohani kita sedang mengalami sakit. Yuk kita sama-sama terus jaga kesehatan iman kita. Jaga kesehatan hati kita. Supaya kita terus berdoa dan terus melayani. Mari dimanapun kita berada saat ini, yuk kita sama-sama buka hatimu. Mungkin saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang kau alami. Mungkin kau sedang mengalami banyak hal. Kau mengalami pergumulan. Engkau sedang mengalami struggle. Mengalami pencobaan-pencobaan. Kau mengalami keinginan-keinginan daging. Kenapa kok saya belum dapat ini? Kenapa tidak dapat itu? Mungkin kau sedang bergumul. Hari ini datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Mulai berdoa, melayani, cek hatimu, buka hatimu. Biar Tuhan jamah. Biar hari ini kasih Tuhan itu menjamah. Kasih yang belum pernah kau rasakan. Mungkin kau juga punya pengalaman yang sama dengan saya. Engkau punya kepahitan dengan orang tua. Engkau punya kepahitan dengan mama papamu. Mungkin selama ini engkau tidak mendapatkan sesuatu yang kau inginkan. Mungkin hari ini engkau kepahitan. Yuk sama-sama buka hatimu. Cek kepada Tuhan. Minta Tuhan jamah. Supaya hidupmu dipulihkan. Supaya hidupmu punya kesehatan rohani. Hari ini buka kedua tanganmu. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Hari ini, siapapun engkau, dimanapun kau berada, saya mewakili ayahmu. Aku meminta maaf atas semua yang sudah aku lakukan. Mungkin itu menyakitkan hatimu. Mungkin itu membuat engkau kepahitan. Aku meminta maaf. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Hari ini lepaskan pengampunan buat orang tuamu. Mari ambil waktu 1 menit, 2 menit berdoa. Doakan ayah ibumu, doakan orang tuamu dimanapun mereka berada. Oh, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, lepaskan pengampunan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami memujimu Tuhan, mari Bapamu berdoa. Biar dari ketidakmampuan kami, Engkau mampukan kami Tuhan, untuk mengampuni, untuk melepaskan berkat, untuk melepaskan segala hal yang tidak baik, kecemaran. Kuduskan hati kami, sucikan hati kami Tuhan. Biarlah hati kami malam ini Tuhan, Tuhan jamah. Hati kami malam ini Tuhan pulihkan, sehingga kami punya kesehatan rohani Tuhan. Kami percaya ketika kami muda,
Kami boleh dibebaskan dari akar pahit, kepahitan semuanya, dan kami boleh melayani Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai, Roh Kudus. Tetapi Engkau tidak akan pernah selesai bicara dalam hati kami. Terus jamah setiap kami Tuhan. Terus jamah hati kami. Pulihkan. Oh, pulihkan Tuhan. Ketika Engkau sudah memulihkan hamba-Mu, aku percaya bahwa Engkau memulihkan setiap kami anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Sehingga kami boleh dipakai Tuhan. Dahsyat luar biasa. Menyelesaikan amanat agung Tuhan. Dan setiap kami boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita katakan sama-sama. Amin.